Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrolina Lumuli. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, kelas keperawatan 1B, NPM 12114201201200068. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sel eukariotik dan fungsinya. Sel eukariotik adalah sel yang organel-organelnya memiliki membran. Organel bermembran tersebut diantaranya retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Berikut penjelasan lebih rinci tentang struktur sel eukariotik dan fungsinya. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma tersusun dari molekul lemak yang terdiri dari 2 lapis, terdapat di bagian tengah membran. Protein. Protein terdiri atas protein perifer, yaitu protein tepi, dan protein integral. Protein perifer menyusun tepi luar dan dalam membran. Protein integral menembus ke dalam 2 lapisan lemak. Fungsi membran plasma yaitu melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul yang bersifat selektif, dan sebagai reseptor, yaitu penerima rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Yang kedua, sitoplasma atau plasma sel. Sitoplasma adalah cairan yang berada dalam sel selain Sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel selain nuklea plasma, yaitu plasma inti. Cairannya disebut sitosol, padatnya berupa organel-organel. Sitosol tersusun dari air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion-ion. Sitosol juga disebut sebagai matriks sitoplasma. Fungsi sitoplasma yaitu tempat menyimpan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, dan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Yang ketiga, nukleus. Nukleus adalah struktur sel eukariotik terbesar yang berada di dalam sel, terletak di tengah dan berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik dengan sel bentuk molekul DNA linear panjang yang berbentuk kromosom. Bagian-bagian nukleus adalah yang pertama, membran nukleus. Bagian luarnya langsung bersambung dengan retikulum endoplasma dan akhirnya ke membran sel. Yang kedua, nukleoplasma. Disebut juga matriks nukleus yang bersifat gel, tersusun atas air, protein, ion, enzim, dan asam inti. Di dalamnya terdapat benang-benang kromatin, disebut demikian karena menyerap warna. Pada saat proses mitosis, benang kromatin itu tampak membedak, disebut kromosom. Kromosom tersusun atas protein dan DNA. DNA akan mentranskripsi atau mengopi dari menjadi RNA, dikeluarkan ke sitoplasma. Yang ketiga, nukleolus. Disebut juga anak inti, terbentuk saat terjadi proses transkripsi atau sintesis RNA. Di dalam nukleus merupakan struktur sel eukariotik tak tetap, melainkan satu tanda bahwa sel sedang melakukan transkripsi. Setelah transkripsi selesai, nukleus akan mengecil dan menghilang.
fungsi nukleus, yaitu pengendali, pengatur, dan pembawa. Yang keempat, sentriol. Sentriol dapat dilihat ketika sel melakukan pembelahan. Pada fase tertentu di dalam hidupnya, sentriol memiliki silia atau flagel dan hanya ditemui pada sel hewan. Sentriol tegak lurus antara sesamanya. Pada pembelahan mitosis, sentriol terbagi menjadi dua bagian. Tiap-tiap bagian menunjukkan kutub sel. Terbentuklah benang-benang spindel yang menghubungkan kedua kutub yang berfungsi menarik kromosom menuju kutub masing-masing. Yang kelima, retikulum endoplasma atau RE. Letak retikulum endoplasma memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma. RE dapat kita temukan pada semua sel eukariotik. Fungsi retikulum endoplasma adalah menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Mensintesis lemak dan kolesterol, menetralkan racun, dan transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian lainnya. Yang keenam, ribosom. Ribosom disintesis oleh nukleus, tersusun dari RNA ribosom dan protein. Struktur sel eukariotik yang satu ini ada yang terkait dan ada yang bebas. Ada yang terkait. Yang keenam, ribosom. Ribosom disintesis oleh nukleus, tersusun dari RNA ribosom dan protein. Struktur sel eukariotik yang satu ini ada yang terikat dan ada yang bebas. Menurut bentuknya, ribosom terdiri dari atas unit besar dan unit kecil. Fungsi ribosom untuk sintesis protein. Yang ketujuh, kompleks Golgi. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiosom. Struktur sel eukariotik berupa organel polimorfik, tersusun atas membran berbentuk kantong pipih, berupa pembuluh, gelembung kecil, atau berbentuk seperti mangkuk. Cara kerja kompleks Golgi yaitu retikulum endoplasma menampung dan menyalurkan protein ke Golgi. Lalu Golgi mereaksikan protein itu dengan glikosilat sehingga berbentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Lipida. Fungsi Golgi yaitu menambah glikosilat pada protein, menambah organel sekretori, mensintesis atau membentuk glikolipida, membentuk dinding sel tumbuhan, dan membentuk sel tumbuhan. Yang kedelapan, lisosom. Lisosom merupakan membran yang membentuk kantong kecil berisi enzim hidrolitik yang disebut lisosim. Enzim ini berfungsi untuk pencernaan intrasel, yakni mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Yang kesembilan, badan mikro. Struktur sel peroksisom banyak terdapat pada sel-sel yang banyak melakukan respirasi. Contoh, sel hati, ginjal, dan otot. Peroksisom mengandung enzim hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat racun menjadi oksigen dan air. Peroksisom berperan dalam metabolisme lemak dan fotorespirasi. Glikosisom. Glikosisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian yang berlemak. Glikosisom menghasilkan enzim katalase dan oksidase yang berperan dalam proses metabolisme lemak dan akan menghasilkan energi yang diperlukan untuk kecembahan biji.
Yang ke-10, mitokondria. Struktur sel eukariotik mitokondria berfungsi untuk respirasi yang akan menghasilkan energi atau ATP. Secara umum, mitokondria berbentuk butiran atau benang dan bersifat plastis, yaitu mudah berubah. Mitokondria berkembang biak dengan membelah diri dari mitokondria sebelumnya seperti pembelahan diri pada bakteri. Memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Reaksi respirasi yang terjadi yaitu reaksi dekarbosilasi oksidatif, Daur-Krebs, dan transfer elektron. Yang ke-11, mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus pada gelendong sel berupa benang-benang spidel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Selain itu, berguna pula untuk menyusun sentriol, flagel, dan selia. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa mikrotubulus berguna pada pergerakan sel. Mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan benang-benang halus, tipis, dan memanjang. Mikrofilamen mempunyai dua protein, yaitu aktin dan mosin. Banyak terdapat pada sel-sel otot dan membentuk rangka dalam sel. Contoh, menyebabkan kontraksi pada sel otot. Tetapi apabila aktin dan mosin saling menjauh, akan terjadi relaksasi. Struktur sel eukariotik terdiri atas membran plasma, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Proses pernapasan atau biasa juga disebut dengan respirasi sangat penting bagi makhluk hidup. Terlebih lagi untuk bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya, salah satunya adalah untuk bisa mendapatkan energi. Dalam proses menghasilkan energi, respirasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang menjadi perbedaan utama dari keduanya adalah ketergantungannya terhadap oksigen. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membentuk oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Energi yang dihasilkan dari proses ini akan membantu kita dalam beraktivitas sehari-hari. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan salam sehat.